problema. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Pancarkan, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kami ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Amin. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi yang mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri bersatu hati Tuhan, melihat bangsa ini kepadamu. Kami taruh bangsa Indonesia di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagian bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Lebih dahsyat bangsa Indonesia, naikkan pujian-Mu. Come on. Bagi bangsa ini, dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Nama-Mu Tuhan ditinggikan, nama-Mu Tuhan dimuliakan di setiap kami. Kami nikmati Yesus, kami nikmati penyertaan-Mu Tuhan atas Indonesia tanah air beta.
pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Oh Indonesia, ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasih, tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya akan memimpin kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mari kita mengambil posisi tegak. Di sana Mari sama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas kasih-Mu yang selalu melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu kami boleh dimerdekakan di dalam Kristus. Kami percaya Bapa, hanya kasih-Mu Tuhan, hanya anugerah-Mu Tuhan yang melayakkan setiap kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam setiap pujian penyembahan kami, Tuhan Yesus disenangkan. Terima kasih Bapa yang baik, hadir dalam ibadah kami Tuhan, dan kami percaya ibadah ini boleh berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Sing his praise again. Yeah, you've given me so many reasons. I've got to praise again. 'Cause I've got joy, joy of the Lord, giving me strength, filling me over again. I've got joy, joy of the Lord. Now I can see everything you've done for me. I've got joy. Oh, thank you, Lord. Shalom, selamat datang di Gol Sisi. Gol Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Gol Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Gol Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship. Bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Gol Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan.
Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Senang bisa bertemu dengan jemaat Tuhan sekalian, saudara sekalian pada malam hari ini. Selamat memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Kita percaya bahwa Indonesia ada dalam perkenanannya Tuhan, Indonesia ada dalam hatinya Tuhan, dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang baik, perkara yang ajaib akan Tuhan terus kerjakan bagi bangsa kita. Amin. Pada malam hari ini saya mengajak kita semua, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Bersyukur buat sepanjang minggu yang telah lalu Tuhan menyertai. Anugerah Tuhan yang memampukan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Biar selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatimu, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sungguh besar, karyamu dalam setiap hidup kami Tuhan. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, anugerah-Mu, biar selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Hanya anugerah-Mu yang melayakkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Jemaat Tuhan sama-sama katakan di hadapan Tuhan.
semua karena anugerah. Kalau kita boleh hidup sampai hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam setiap hidup kita. Sambil mengangkat tanganmu sama-sama katakan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Jemaat Tuhan saja katakan. Ku mau selalu. Ini setiap hati kami Tuhan. Amin. Kau angkat hati. Amin. Sekali lagi dengan perlahan sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, Biarlah selalu dan selalu selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. katakan selalu dan selalu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Selalu dan selalu. selalu dan selalu Kau angkat. Sekali lagi katakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih, kami berterima kasih karena anugerah-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan, karena cinta-Mu Tuhan. Membalas segala hal yang Kau kerjakan dalam hidupku Tuhan. Kau Bapa yang setia, Kau Allah yang tak pernah meninggalkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya kasih-Mu yang melingkupi setiap hidup kami. Sungguh kami percaya Tuhan, kami naikkan syukur kami Tuhan. Tuhan Yesus disenangkan atas setiap pujian penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Segala pujian, pengagungan
Tuhan, mungkin dunia menganggap kami tidak layak. Mungkin dunia menganggap kami tidak berharga, Tuhan. Tapi Engkau mengangkat kami menjadi berharga di mata-Mu, Tuhan. Engkau yang memerdekakan hidup kami. Ajar kami, Tuhan, untuk selalu hidup dalam perkenanan Tuhan. Mari tetap sembah Tuhan. Kau membuatku berharga, Kau membuatku mulia. Sungguh kasih-Mu, sungguh cinta-Mu Tuhan. Kau membuatku berharga. Dengan segala yang ku punya, dengan segala keberadaanku, Tuhan, 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 Tuhan. Kami bersyukur, sungguh tak dapat ku membalas semuanya Tuhan, segalanya Tuhan Yesus. Terima kasih oh Tuhan, hanya anugerah-Mu Tuhan, hanya perkenanan-Mu. Kau disenangkan, Kau tersenyum melihat hidup kami. Kau disenangkan, Kau tersenyum melihat kami, anak-anak-Mu hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan. Mari tetap dalam sikap penyembahan di hadapan Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mau selalu bersyukur. Amin. Amin Tuhan. Biar selalu dan selalu dalam hidup kami. Yes Tuhan. Kau membuatku berharga. Sambil angkat tanganmu katakan, ku mau selalu sekali lagi jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu, ku mau selalu selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu.
Pujian kami naikkan dari tempat ini Tuhan. Biar pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Segala syukur kami Tuhan. Amin. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Katakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Selalu dan selalu Tuhan. Amin. Kau angkat hatiku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Suara-suara bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur karena kasih-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan meninggikan dan memuji nama-Mu Tuhan. Sebab kami percaya ada kuasa dalam setiap pujian yang kami menyanyikan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau berkata dalam setiap pujian kami. Yang percaya bahwa Tuhan berkata, yang serukan haleluya. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam sekuatan lawan. Lebih lagi kita berkatakan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang
hanya Tuhan yang besar. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, berkalah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Karena menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bagi melayani kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Lebih lagi dari awal kita perkatakan. Yes. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, berkalah kuasanya. Awan berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Come on. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Karena menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Yes. Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Sungguh Kau berkuasa Tuhan. Kau besar. Kau layak dipuji. Berikan nyanyian bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sudah saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus kepada yang bertugas. Dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene. Berikut pembacaan katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Saya akan bacakan pertanyaannya dan jawaban akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah setiap manusia bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Setiap manusia bertanggung jawab atas semua pilihan dan tindakan yang diperbuatnya. Ketika seseorang memilih untuk melakukan suatu hal, baik yang sesuai dengan firman Allah maupun yang bertentangan dengan kehendaknya, maka ia akan memberikan pertanggungjawaban atas pilihannya tersebut serta menanggung segala konsekuensinya. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10.
3:21. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian pembacaan katekismus. Kita akan mendengarkan sebagian kecil dari kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Sama-sama kita katakan. Bapakku, ajar segala rencana-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengatakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari sama-sama kita katakan pujian ini dari awal. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar kami berserah Tuhan. Berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar kami berharap hanya padamu Tuhan. Yes. Hanya padamu. Jemaat Tuhan saja katakan. Bapakku, Engkau sanggup mengatakan segala yang ku
terjadilah. Saya jemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Bapakku, ajar segala rancanganmu. Kehendakku terjadilah. Menurut kehendakku terjadilah. Sungguh ajaib Bapa rancangan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Kini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya firman yang kami dengar dapat meneguhkan iman, menuntun langkah dan menguatkan hidup kami. Urapi juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, agar melalui mulut hamba-Mu Tuhan, hanya suara-Mu saja Tuhan yang kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jangan dulu duduk jemaat sekalian. Pada malam hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Basuki Tri Nugroho. Dengan kasih dipersilakan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Kadang-kadang orang bisa berkata apa saja. Entahkah itu benar, entahkah itu salah, entah itu hoax, entah itu realita, tetapi bebas bicara. Dan kita sebagai warga kerajaan Allah, penting bagi kita untuk menunjukkan kasih kita kepada tanah air kita, kepada negara dan bangsa kita. Ya, Alkitab mengajarkan itu. Sebagai warga kerajaan Allah, kita taat dan kita mengasihi bangsa kita. Apa yang kita lakukan untuk negara adalah hal yang sesuai dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip di dalam kerajaan Allah. Ya, nah, oke, ya. Nah,
Perhatikan, tidak kebetulan kita hidup di kota ini, di negeri ini. Tuhan pasti punya maksud dan tujuan. Ya, saya ulang. Tidak kebetulan kita ada di kota ini, di negeri ini. Saya pikir, kenapa saya tidak hidup di Australia saja? Toh tawaran ada, toh kesempatan ada. Tetapi saya memilih di Makassar. Kenapa saya dulu nggak ke Belanda aja? Hidup di Belanda. Karena tawaran ada, kesempatan ada. Tetapi istri saya nggak mau. Istri saya nggak suka. Dan kami berdua di kota ini. Dan setelah berjalannya waktu, saya yakin itu tidak kebetulan. Tuhan menempatkan kita bukan seperti ini. Misal Tuhan punya bola merah, kuning, hijau, biru. Terus Tuhan hambur, bung, ada yang ngegliding ke Takalar. Ya udah nyampe sana lah, terserah. Yang satu lagi sampai Samarinda. Ya udah terserah di sana. Tidak demikian. Tetapi Allah, saya yakin, menempatkan kita satu persatu di kota ini, di negara ini, di lingkungan ini. Karena Tuhan punya rencana dan maksud untuk kita semua. Amin. Jadi kalau kita ada di Makassar, bukan karena sedang kuliah di Makassar. Kalau di Makassar bukan karena sedang kecantol cewek Makassar. Kalau di Makassar bukan karena saya mau kerja meniti karir di Makassar, bukan. Tapi Allah dengan hikmatnya, dengan segala kreativitasnya, akhirnya kita ada di sini. Karena semua adalah kehendak Tuhan. Ya, ini perlu yakin bagi kita, berarti aku punya tujuan di Makassar. I live in Makassar by purpose. Aku hidup di Makassar oleh sebuah tujuan yang jelas. Jadi Allah pasti punya maksud, ya. Nah, kecintaan kita pada tanah air nampak dalam tindakan nyata kita, ya. Apakah tindakan nyata kita yang menunjukkan bahwa kita mencintai tanah air kita, ya. Nah, Roma 13 ayat 1 sampai 10 mengajarkan demikian. Yang pertama, yaitu kita mencintai tanah air dengan taat kepada otoritas pemerintah. Nah, mungkin ini di kalangan anak muda tidak populer, tapi saya mau sampaikan, dengar. Kecintaan kita kepada tanah air, salah satu wujudnya adalah apa? Taat kepada otoritas pemerintah. Ini kebenaran yang sederhana dan memang sederhana, tapi karena itu kita harus grab, ini harus kita tangkap dan kita mengerti dengan baik. Kita baca sama-sama Roma 13 ayat 1 sampai 2 ya. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, dan siapa yang melakukannya. Nah, ini satu kebenaran yang sangat simpel, sangat sederhana. Semua pemerintah
yang ada ditetapkan oleh Allah. Dan kita percaya Allah tidak pernah salah dalam menetapkan. Tapi pemerintahnya diskriminatif. Misal, ini di sono, di negara lain. Pemerintahnya rasialis. Di sono, di negara lain. Allah mengatakan melalui Paulus, semua pemerintah berasal dari Allah. Ya, karena itu kita tidak boleh memberontak atau melawan pemerintahan yang sah. Pemberontakan kepada pemerintah sama dengan perlawanan terhadap Allah. Nah, cuma kadang-kadang begini. Pada waktu orang berpikir begini, ketika dia bisa mengkritik pemerintah, ketika dia bisa menjelekkan pemerintah, ketika dia bisa menunjukkan kelemahan pemerintah, dia berpikir dia hebat, dia pinter. Ya. Memang pemerintah perlu masukan dari banyak orang. Pemerintah punya kelemahan di dunia pendidikan, punya kelemahan di dunia kesehatan, punya kelemahan di dunia bisnis, punya kelemahan di dunia hukum dan sebagainya. Pemerintah perlu masukan. Tetapi melawan pemerintah itu melawan terhadap Allah sendiri. Ya, jadi taat tunduk kepada otoritas pemerintah. Kita wajib mendoakan para pemimpin agar bijaksana dan adil dalam menjalankan pemerintahan dan memimpin bangsa. Akhirnya tidak bisa tidak kita melihat bagaimana Tuhan menjawab doa. Indonesia setelah lepas dari penjajahan, lepas dari tahun 65, krisis 65, lepas dari krisis 98, kemudian krisis taruhlah terakhir krisis COVID. Indonesia lepas dari semua dan keadaan kita baik-baik saja. Ekonomi berjalan dengan baik, pendidikan semua berjalan dengan baik. Saya percaya karena ada banyak anak Tuhan yang berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini. Ya, jadi berdoa. Saya bilang kepada semua pendoa, baik itu doa remaja, doa ibu-ibu, doa pelayan, doa semua. Jangan pernah lewat berdoa untuk pemerintah. Ya, karena kebaikan pemerintah itu juga kebaikan kita semua. Nah, orang yang tidak bisa menerima otoritas sering hidup dengan marah, frustrasi, atau cemas karena terus-menerus melawan dalam hati. Kalau dia tidak bisa menerima keberadaan pemerintah, dia tidak bisa melihat kebaikan pemerintah, maka orang tersebut hatinya akan terus panas, hatinya akan terus dipenuhi dengan amarah, dan akhirnya apa? Dia tidak bisa hidup tenang. Kalian pernah lihat televisi? Kalian pernah lihat berbagai podcast? Kalian pernah lihat bagaimana orang begitu terus-menerus mencela pemerintah? Satu aja, lihatlah bentuk wajahnya. Tidak ada sukacita. Ya. Tetapi coba orang yang bersyukur, penuh dengan syukur, penuh dengan rasa terima kasih kepada Tuhan, hatinya penuh pujian. Kalian bisa lihat dari bentuk wajahnya. Ya. Dan sekarang kita akan buktikan, tidak usah di televisi, tidak usah jauh-jauh.
Mari kita toleh kiri kita, termasuk pemuji apa pengkritik ini. Wajahnya kita lihat, sukacita enggak nih sebelah nih. Ya, Allah menetapkan pemerintah dan ketetapannya tidak pernah salah. Karena itu berdoa untuk para pemerintah, bersyukur. Saya sangat bersyukur ada di Indonesia. Saya sangat bersyukur ada di Makassar. Saya lihat Makassar kota yang luar biasa. Saya pergi hampir semua kota penting di Sulawesi saya udah pergi. Ya, mau Makassar, Palu, Mamuju, Kendari, Lowo Banggai, Gorontalo, Manado. Saya pergi. Saya sangat bersyukur ada di Makassar. Ya. Coba lihat 10 tahun lalu dibanding sekarang jauh berbeda. Saya tinggal di Jalan Bangau, di Jalan Cendrawasih. Dekat dengan pantai. Saya melihat perubahan-perubahan luar biasa kota Makassar. Sekarang Makassar kota pendidikan. Dari mana-mana pendidikan di Makassar. Setelah itu sekarang Makassar kota berobat. Rumah sakit banyak. Di pantai ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Waduh, ya. Saya punya rumah yang di dekat Tanjung. Saya lihat bagaimana orang-orang berdatangan untuk cari rumah, untuk cari kos, untuk cari tempat untuk berobat selama 1 bulan, 2 bulan. Dan itu terus ada. Makassar luar biasa. Kita berada di tempat yang luar biasa. Ya, kalau kita bisa menerima otoritas, maka kita bisa mengalami ketenangan jiwa kita. Kita bisa melihat wali kota kita, melihat jajaran pemerintah kita, gubernur kita dan sebagainya. Dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan atas mereka semua. Maka hati kita akan tenang. Apakah mereka sudah sempurna? No. Apakah mereka sudah sepenuhnya memuaskan hati kita? No. Tapi karena kita bisa menerima itu sebagai ketetapan Allah, kita bisa support, kita bisa doakan, dan hasilnya kita mengalami ketenteraman dalam Tuhan. Ya, yang kedua, yaitu taat melaksanakan hukum. Taat melaksanakan hukum. Ya. Saya mau sampaikan, melanggar hukum itu bukan jagoan. Melanggar hukum itu bukan keren. Melanggar hukum itu cari perkara. Melanggar hukum itu cari susah. Kalaupun gak ketahuan, minim hati kita akan terus gelisah. Firman Tuhan katakan, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Berulang-ulang Tuhan melalui Paulus menulis, pemerintah adalah hamba-hamba Allah. Tidak dikatakan pemerintah yang beragama Kristen. Tidak dikatakan pemerintah yang sudah percaya Tuhan. Tetapi pemerintah yang memiliki otoritas atas kita. Mereka adalah hamba Allah. Kita dipanggil menjadi teladan
dalam mentaati hukum, bukan menjadi oknum pelanggar. Ya. Jadi Tuhan minta kita menjadi orang-orang yang taat kepada hukum. Memang kelihatannya orang yang taat itu penakut. Orang yang taat itu kurang show off begitu. Kurang menunjukkan dirinya. Kalau kita enggak melanggar, sepertinya kita orang-orang yang lugu. Yang naif. Tetapi justru Tuhan menghendaki kita hidup taat. Hidup yang mentaati hukum dari Tuhan. Kita harus menghormati para aparat hukum sebagai alat Tuhan untuk menegakkan keadilan. Karena itu saya hormat kepada Pak RT. Saya hormat kepada Ibu RW. Saya hormat. Kalau mereka ke rumah saya, kalau masuk rumah saya itu ada satu pintu, ada portalnya. Nah penjaga portal itu kadang-kadang lewat rumah saya, kadang-kadang ke rumah saya. Setiap kali mereka datang saya hormat kepada mereka. Halo mari masuk Pak. Saya bukakan kursi, saya kasih minum, saya hormat kepada mereka. Dan akhirnya satu kompleks tahu, satu kompleks saya juga mengalami kebaikan dari mereka. Karena apa? Karena kita menaruh respek kepada para pemerintah. Kepada istri-istri mereka, kami respek. Ya, hukum. Kita benar-benar berada di kota yang luar biasa. Saya dari Bogor, istri saya dari Bogor, kami berdua. Ketika kami ada di kompleks itu saya sangat menikmati. Karena apa? Tetangga saya ini senang senam. Jadi kalau sudah jam 4 sore, mereka pasang sound system, setel lagu kenceng-kenceng. Dan mereka joget. Apa? Tak bola balik. Apa? Statue. Terus apa lagi? Yang saya ngomong ke istri saya. Saya iri dengan orang-orang dari timur. Karena apa? Hatinya gembira. Hatinya itu selalu bersukacita. Mereka kumpul, mereka joget, mereka nyanyi sama-sama, mereka kumpul. Dan setelah joget makan bubur Manado. Mereka makan panada, mereka saya lihat makan apa. Dan ketika saya datang, bagi-bagi dong. Saya bilang, padahal ibu-ibu semua itu, bagi-bagi. Terus mereka pada, ini Pak Pendeta. Saya lihat, mereka sederhana sekali. Tapi yang saya tangkap kegembiraan mereka tidak kami saksikan, tidak kami alami pada waktu kami di Jawa. Di Jawa, wes urusannya kerja, urusannya cari duit, urusannya ini. Lupa untuk bergembira seperti orang-orang dari Manado, dari Ambon, dari NTT, dari Toraja, dari Batak. Kumpul mereka. Ya. Kita ini benar-benar berada di tempat, di kota yang luar biasa. Ya, yang luar biasa. Jadi Allah begitu indah dan tertib mengatur segala sesuatu. Kalau kita taat terhadap hukum, maka kita akan sangat beruntung. Hidup melanggar hukum membuat hati selalu waspada, takut tertangkap, dan penuh kecemasan. Orang yang melanggar hukum akhirnya harus waspada. Setiap saat harus waspada. Setiap saat harus hati-hati. Tidak rileks,
tidak santai, tidak tenang, dan akhirnya jiwanya lelah, jiwanya capek ya, karena melanggar. Tapi kalau hidup taat hukum membuat kita tenang, tidak terbebani rasa bersalah, dan bebas untuk berbuat baik. Kalau kita taat hukum, kita tidak perlu buang-buang energi untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu. Kalau kita taat hukum, maka kita bisa fokus melakukan hal-hal baik dan kita terus produktif. Karena fokus, hati kita juga menjadi tenang. Ya. Dan terakhir, menurut Roma pasal yang 10, pasal 13, yaitu ketaatan membayar pajak. Nah, kali ini cukup membingungkan ini. Tapi Alkitab coba kita baca pelan-pelan. Bagaimana firman Tuhan berbeda sekali dengan sistem nilai dunia. Bagaimana kebenaran Alkitab berbeda dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh dunia termasuk pajak. Ya, karena itu jangan sampai kita menyuarakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, pajak. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah apa? Yang mengurus apa? Mengurus apa? Yang pelayan-pelayan Allah ini? Mengurus pajak. Yang mengurus pajak adalah pelayan-pelayan Allah. Saya tanya, Gayus Tambunan kira-kira pelayan Tuhan enggak ya? Hah? Gayus Tambunan yang ketangkep karena berapa itu ya. Terus ada lagi itu yang pegawai pajak juga, yang anaknya pamer moge, pamer apa, terus ketangkep juga, terus dendanya nggak tahu berapa M itu nggak tahu. Nah, kira-kira mereka yang ketangkep karena korupsi, mereka pelayan Tuhan nggak ya? Halo? Karena begitu marah, pungutan, gini-gini. Jadi kira-kira pegawai pajak pelayan Tuhan enggak ya? Halo? Tapi saya mau katakan, kebenaran firman Tuhan mengatakan mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ini kayaknya khotbahnya Pak Esra ini karena bidangnya ini. Dan dia berarti hamba Tuhan double. Karena jadi pendeta hamba Tuhan, jadi pegawai pajak, pelayan Allah, udah double deh dia. Pahalanya di surga double. Ya. Jadi kita harus memberi pajak sesuai ketentuan yang berlaku dengan dilandasi sukacita karena melakukan perintah Allah. Lakukan. Memang hari-hari ini di media sosial rame ini. Karena ada beberapa kota misal menaikkan pajak PBB. Ada yang 400%. Ada yang 600%. Ada yang 1000%. Ada yang 1200%. Coba bayangin, naik. Akhirnya ada demo besar-besaran dan sebagainya. Terus kemudian ada negosiasi baru, ada pengaturan baru. Tapi motif kita, hati kita harus dilandasi sukacita membayar pajak. Karena itu penting kita terus doakan. Ya, kita terus doakan agar negara mengelola pajak dengan baik
untuk dipakai dalam menyediakan pelayanan fasilitas publik. Ya, mari kita doakan para pelayan-pelayan pajak supaya mereka tidak dipenuhi dengan cinta akan uang, tidak dipenuhi dengan roh yang tamak, tetapi mereka dipenuhi hikmat Tuhan, mengelola dengan prudent, dengan hati-hati, ya, supaya semuanya untuk kesejahteraan rakyat. Infrastruktur bisa dibangun dengan baik, sekolah, kampus dibangun dengan baik, rumah sakit, kesehatan dibangun dengan baik dan sebagainya. Ya, kita berdoa untuk mereka, ya. Nah, orang yang taat membayar pajak tidak perlu takut diperiksa dan bisa hidup dengan hati yang ringan. Karena itu yang tidak punya duit bersyukur karena tidak bingung bayar pajak. Yang punya duit banyak bersyukur karena bisa bayar pajak. Sama seperti kalau kita punya penghasilan, belum punya penghasilan nggak bayar perpuluhan, bersyukur. Tapi dengan punya uang banyak, kita bisa bayar perpuluhan banyak, lebih bersyukur lagi. Amin. Mau cuma penghasilan dikit, supaya bayar perpuluhan dikit? Enggak, kalau saya pengen punya penghasilan banyak dan bayar perpuluhan banyak. Ya, Allah mengatur pajak supaya apa? Supaya ada keseimbangan juga di dalam bangsa ini. Ya, oke. Orang yang taat membayar pajak tidak takut diperiksa karena dia bayar. Walaupun kalau pendeta SPT tahunan selalu nihil. Oke, mengelola keuangan dengan jujur membentuk karakter yang sehat secara batin. Jadi taat kepada otoritas pemerintah, taat kepada hukum, dan taat apa? Membayar pajak. Ketaatan ini penting bagi kita. Karena itu cinta tanah air dimulai dari hati yang sehat dan bersyukur. Hati yang sehat dan bersyukur. Biasakan untuk melihat sisi positif kota ini. Ada banyak orang lewat Losari biasa aja. Ada orang yang, saya sering di Losari baik pagi maupun sore. Rasanya hidup berat begitu. Apa yang dipikir? Padahal ya, kalau saya diem gitu ya, saya nikmatin angin, terus ngelihat matahari pelan tenggelam. Istri saya suka ngomong, "Mas, kenapa ya matahari di Makassar lebih gede dari matahari di Bali ya?" Ya sama lah, enggak, gede sini. Udah diukur, ya kelihatannya udah gede di sini. Kalian pernah nggak ngelihat bahwa awan setiap hari bentuknya tidak sama? Betul nggak? Lihat. Kadang-kadang ngeliatin awan, nikmati. Tiba-tiba perasaan aja. Awan tuh tiba-tiba mirip ya. Loh kok mirip apa? Mirip apa? Oh iya, oh gitu. Pikiran bisa. Ada banyak keindahan di kota ini. Ya, ada banyak hal indah yang membuat kota ini sangat istimewa. Itu baru alamnya, belum makanannya. Kadang-kadang saya karena punya saudara, punya grup keluarga, kalau makan saya foto, saya kirim ke grup keluarga. Grup keluarga orang Jawa selalu heran dengan makanan ini. Mereka heran kalau kita makan ikan itu satu. Kalau orang Jawa satu ikan dibagi satu keluarga. Kita
Makan ikan satu, kadang-kadang masih nambah udang, masih nambah ini, nambah ini. Ini Makassar, kota makan enak. Ini kota benar indah sekali. Kalau kita selalu melihat hal yang baik di kota ini, kita akan bersyukur. Dulu saya pikir orang Makassar ini kasar. Orang Makassar ini jahat ketika saya datang. Karena cara ngomongnya, cara ini beda sekali dengan orang Jawa. Tapi ketika saya nikmati di kampung, di kompleks, aduh orangnya baik-baik, orangnya ramah-ramah. Hampir selalu tetangga nyapa saya duluan. Memang awalnya saya duluan, awalnya dulu. Tapi sekarang enggak. Ya. Satu kali ada orang protes karena tempat saya dipakai untuk tempat ibadah. Yang belain saya Pak RT, yang belain saya tetangga, yang belain saya tukang becak. Orangnya baik-baik. Kenapa kita tidak mencintai kota ini? Masyarakat jangan dikutukin, semakin sering kita ngutukin, maka kita tidak ada cinta untuk mereka. Dasar daeng becak, dasar negara Pancasila, dasar apa misalnya. Kita akan tidak mencintai mereka. Tetapi kalau kita berbuat baik kepada mereka, maka kita akan menuai. Saya ada mobil, saya ada sopir, tapi kadang-kadang saya panggil Deng becak, Deng, antar, kemana bos? Sana, dia nggak tahu kemana. Terus saya ajak makan ikan bolu, tahu? Mereka benar-benar tidak berani masuk sama saya ke warung. Enggak bos, enggak, bos aja. Ayo makan. Terus mereka makan itu benar-benar dicari yang terjelek, dia pesan. Kasihan mereka. Tapi setelah sekali, 2 kali, 3 kali, maka mereka menjadi sahabat bagi saya. Kalau lebaran selalu ada oleh-oleh dari Jeneponto untuk saya. Ini kota indah sekali, masyarakatnya baik sekali. Ya. Tabur kebajikan, menuai kebajikan. Cinta tanah air dimulai hati yang apa? Bersyukur untuk tanah air ini. Nah, kalau kita sudah mencintai kota ini, kita merasa bahwa ini tempat yang baik, maka pengharapan muncul. Ada harapan di kota ini. Ada harapan untuk bisa kerja di kota ini. Ada harapan untuk dapat jodoh di tempat ini. Amin. Ya malu. Ada jodoh di tempat ini. Amin. Gitu dong ya. Nah, pengharapan muncul ketika kita percaya bahwa Tuhan masih bekerja di bangsa ini. Buktinya kota ini. Dulu saya mau dipindah ke kota ini, saya takut benar. Saya perlu dijelaskan 2 jam untuk akhirnya saya berani melangkah ke kota ini. Takut di sweeping, takut di apalah begitu. Tapi sekarang istri saya cerita tadi, kami ditawarin di Australia, di Sydney, istri saya enggak mau. Ditawarin di Belanda, istri saya enggak mau. Karena apa? Kalau di sana terlalu tertib. Kalau di sini keluar rumah langsung ada nasi goreng, langsung ada ini. Di luar negeri susah. Jadi Makassar is the best. Ya, dengan demikian ada pengharapan bagi kita ketika kita ada di kota ini. Dan setelah ada pengharapan, kita muncul apa? Muncul komitmen. Komitmen yang lahir dari kesadaran bahwa setiap tindakan kecil kita berdampak bagi masa depan Indonesia. Tindakan kecil kita di gereja, tindakan kecil kita di pemuridan, tindakan kecil kita di doa,
tindakan kecil kita semua ada harapan. Sehingga kita berani berkomitmen walaupun mulai dari kecil. Ya. Jadi jangan hanya fokus pada hal negatif. Jangan hanya fokus pada hal negatif. Coba aja ya. Kalau kita kumpul dengan teman, sepanjang kumpul diskusinya itu tentang kejelekan pemerintah. Payah ini pemerintah ini. Hukum enggak dijalankan dengan konsekuen. Terus pendidikan kacau. Kesehatan katanya pemerintah menyediakan mana. Diskusi dengan teman gitu. Kira-kira suasana pulang gimana? Pulang pasti enggak enak. Tapi kalau pada waktu diskusi, ini ya sekarang luar biasa loh. Saya tunjukin ke istri saya videonya Pak Ketum kita, Ketum GBI, Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham. Dia memberi sambutan pada pertemuan sambutan bahasa Indonesia. Tapi tiba-tiba setelah itu dia sambutan bahasa Inggris. Saya pikir, bahasa Inggrisnya keren juga. Habis gitu, bahasa Mandarin dia. Ini aiwo. Pokoknya. Walaupun kulitnya agak-agak hitam kayak saya, tapi bahasa Mandarin pinter juga ini Ketum ini. Bapak Ketum. Ternyata habis bahasa Mandarin, bahasa Korea. Opa satu ini pinter jago juga bahasa Korea. Habis bahasa Korea, bahasa Vietnam. Lulul. Ternyata pakai AI. Ya, bahasa ganti. Halo, sekarang AI bisa mengubah bahasa langsung berbagai bahasa. Jadi kalau sekarang saya bahasa lagi khotbah, bisa dalam bersamaan orang Toraja dengar bahasa Toraja. Orang Luwu, bahasanya apa Luwu? Toraja juga. Bahasa Mangkutanah lah. Orang dari NTT, bahasa NTT semua. Halo. Kalau kita diskusi ketemu teman, tahu nggak? Berarti kalau terjemahan bahasa sudah bisa dikerjakan dengan AI, berarti Injil akan segera sampai ke ujung bumi. Karena bahasa-bahasa sudah bisa dilakukan real time. Dalam saat yang bersamaan berbagai bahasa langsung. Berarti orang Wolio Cia-Cia, ngerti enggak? Di Sulawesi Tenggara, suku-suku kecil, suku Wolio, suku Cia-Cia di sana. Dalam waktu bersamaan, langsung mereka dengar dalam bahasanya. Berarti suku-suku tidak akan ada yang tidak terjangkau oleh Injil karena AI. Berarti kalau semua suku sudah dengar Injil, Yesus akan segera datang. Kira-kira kita pulang gimana? Semangat, Yesus akan segera datang. Kita akan bersama-sama dengan Dia dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Kita akan merasakan, mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Wow. Kira-kira hati kita gimana? Optimis, sukacita, bergairah. Tapi kalau kita diskusi dengan teman, ngeritik pemerintah. Habis ngeritik pemerintah, ngeritik gereja. Habis ngeritik gereja, ngeritik Pak RT. Habis ngeritik Pak RT, ngeritik calon mertua. Habis itu ngeritik. Kira-kira hati kita capek enggak? Capek. Ya. Jangan fokus hanya yang negatif. Fokus ada banyak hal yang indah di negeri kita. Dan karena itu mulailah mengisi hati dengan ucapan syukur atas apa yang sudah baik. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Makassar yang damai. Tuhan, dulu saya masuk Makassar. Ini mau Makassar katanya ibu kota, gerbang Indonesia Timur. Tapi tiap hari yang saya dengar panah-panahan. Ini kok kayak Papua ya Tuhan, panah-panahan. Kalau saya lewat gang tiba-tiba dibuntu
orang hajatan. Loh, ini ibu kota provinsi kok jalan bisa ditutup sewaktu-waktu. Tapi sekarang ada banyak perubahan, ada banyak kemajuan, semakin banyak hal baik di kota ini. Mari kita bersyukur. Mari kita memuji Tuhan untuk hal-hal yang indah di kota ini. Dan City of Makassar libatkan diri dalam kegiatan yang membangun lingkungan sekitar kita. Ya. Mari mencintai negeri ini. Pemain musik silahkan maju. Mari mencintai negeri ini. Mari kita mengasihi. Karena ketika kita berdoa untuk pemimpin kita, kebaikan pemimpin kita itu juga akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Kalau pemimpin kita mengalami pergumulan, mengalami hal-hal yang berat, maka kita juga akan rugi. Tetapi kalau pemerintah kita bisa memimpin dengan baik, dengan penuh kegembiraan, kita pun juga akan mengalaminya. Ya. Dari kota ini saya percaya akan mengalir kebaikan ke Indonesia. Dari kota ini akan lahir banyak hamba Tuhan untuk seluruh Indonesia. Bahkan dari kota ini bisa lahir misionaris-misionaris untuk luar negeri. Indonesia sekarang sedang berpikir untuk mengirim misionaris ke luar negeri. Sampai tahun 2030, kalau nggak salah targetnya 300 misionaris. Yang ingin dikirim ke luar negeri, boleh hubungi saya. Nanti bisa untuk didaftarkan, untuk dilatih, dipersiapkan. Ya, Tuhan sudah membukakan. GBI sudah ada di 27 negara. Ya, dan di 5 benua GBI sudah ada. Tuhan baik, Tuhan selalu baik dan rencananya besar bagi kita semuanya. Mari kita berdiri bersama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu. Oh, Engkau adil dan benar Tuhan. Oh Tuhan, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari serukan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau
kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Tidak kebetulan kita ada di Kota Makassar. Tidak kebetulan kita ada di Indonesia. Allah punya rencana besar. Maksud keselamatan untuk bangsa-bangsa. Karena itu hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur keberadaan kami berarti. Keberadaan kami penting di mata Tuhan dan dalam rencana Tuhan. Karena anugerah-Mu melayakkan kami menjadi alat keselamatan. Tuhan, kami percaya waktunya makin singkat. Perubahan-perubahan yang cepat membuat Injil harus segera sampai ke suku-suku bangsa. Setiap kaum dan bahasa. Tuhan, ini kami Tuhan. Karena itu kami mau memulai dari mencintai negeri ini. Mencintai kota ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur Engkau baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita percaya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Yang merasa terberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Terima kasih kepada Pak Pendeta Basuki atas firman yang telah disampaikan. Kiranya semakin dipakai lebih lagi dalam pelayanannya dan kiranya firman yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Di depan saudara sekalian telah tersedia 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Persembahan akan dimulai dari sebelah kiri saya, depan kemudian disusul kanan saya. Yang rindu untuk mengisi formulir janji iman bisa mengambil di atas tempat persembahan dan yang sudah mengisi bisa dikembalikan nanti ke Kavero. Mari kita angkat amplop persembahan kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan Tuhan dapat menjadi rema baru dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Kiranya ia semakin diberkati Tuhan dalam pekerjaan, keluarga maupun pelayanannya. Tuhan, kami yakin dan sepakat Tuhan bahwa kasih setia-Mu selalu lebih Tuhan dari apa yang kami beri. Oleh pada hari ini Tuhan, kami ingin memberi dengan hati yang tulus dan penuh dengan sukacita. Kiranya apa yang ditaruh di tempat ini Tuhan dapat menjadi pelebaran kerajaan firman-Mu. Inilah menjadi doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar dan layak kekal kuasanya. Awan
Undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sang Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya. Amin. Aman berlindung dalam naungannya. Katakan ya Allah bagi kita, di pihak kita. Say, terpujilah, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab apa? Yes, kita terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab apa? Amin. Kita terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, yes, terpuji nama-Mu Tuhan. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, bagi melayani kita. Katakan, Tuhan terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, ya Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Katakan, Yesus Allah perkasa. Lihat kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk, saudara sekalian. Berikutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Kristal SMA 5 Makassar. Dengan kasih dipersilakan. Cek. Shalom. Shalom. Ya. Jadi perkenalkan kami dari siswa Kristen SMA Negeri 5 Makassar atau yang biasa dipanggil dengan Kristal. Kami dikenal sebagai Kristal. Kami di sini mau membawakan persembahan pujian untuk bina akrab kami, keluarga Kristen SMA Negeri 5 Makassar. Terima kasih juga kepada gereja di tempat ini telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan pencarian dana kami. Terima kasih. Jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seributannya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan,
seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatiku. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupmu puaskan hatiku. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Kepada multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah Mesbah Keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Minggu ini akan diadakan playground, di mana setiap ground akan bermain dan berfellowship bersama di dalam Tuhan. Jangan lupa hadir ya. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling,
penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekalian dikasih Tuhan, itu tadi pengumuman untuk kegiatan kita sepekan yang akan datang. Saya izin menyampaikan beberapa hal kembali untuk kita semua. Yang pertama, mewakili gembala dan wakil gembala di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang untuk jemaat Tuhan, teman-teman sekalian, saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kami menyambut saudara sekalian dengan penuh sukacita. Selamat beribadah dan selamat datang di GBI Oikumene. Dan di samping kiri kanan jemaat Tuhan sekalian ada para pelayan ASER yang sedang membawa form selamat datang. Nah, bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, silakan diambil, jangan ragu untuk diambil dan diisi formnya. Dan setelah keluar dari gedung gereja boleh ditukarkan kembali kepada teman-teman ASER dan akan diberikan souvenir yang sudah disiapkan dari gereja. Dan juga di teman-teman ASER ada form pokok doa. Tadi di pengumuman telah disampaikan bahwa setiap hari Selasa dan Jumat di tempat ini kami mengadakan Pondok Daud untuk mendoakan pokok-pokok doa dari teman-teman semua, saudara semua. Apabila ada yang rindu untuk didoakan silakan diisi dan nanti kita akan sama-sama doakan di Pondok Daud. Dan juga mengenai kegiatan kita selama sepekan, tadi sudah kita saksikan ada playground di hari Kamis. Nah, playground di hari Kamis, jadi kita baru sempat akan melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, games-games kita masih dalam suasana memperingati hari kemerdekaan. Jadi teman-teman yang mungkin belum bergabung dengan ground atau yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini boleh bergabung. Kami mengundang teman-teman semua, jemaat Tuhan semua, kita sama-sama datang di playground hari Kamis di tempat ini. Oh, di Unhas. Nanti akan disampaikan kembali pengumumannya mengenai kegiatan playground. Dan juga ada pengumuman mengenai seminar WBI bagi para wanita Tuhan. Untuk seminar WBI Wanita Cakap Berdampak ini bagi yang rindu untuk mengikuti akan ada beberapa sesi. Pada modul pertama itu dilaksanakan pada bulan September dan yang rindu untuk mengikuti kegiatan ini boleh menghubungi Ibu Debbie. Dan juga disampaikan kepada saudara sekalian, jemaat Tuhan sekalian, setelah ibadah di bawah kita akan mengadakan fellowship bersama atau makan-makan bersama. Jangan ragu untuk singgah, setelah turun tangga langsung jauh belok kiri. Langsung jauh belok kiri, kita sama-sama makan, sama-sama saling kenalan satu sama lain dan sama-sama semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan di depan jemaat Tuhan sekalian ada barcode kecil bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk melayani Tuhan, apapun panggilan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hatinya boleh di-scan dan boleh dilihat kembali karena kita juga akan mengadakan P3 pertemuan para pelayan untuk sama-sama kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Satu hal yang saya percaya bahwa gereja bukan tempatnya orang-orang yang sempurna, tetapi gereja adalah seperti bengkel di mana kita diberkati, diperbaiki, dibaharui. Jadi dalam setiap hal yang rindu kita lakukan, entah itu pelayanan, entah itu kehadiran kita, entah itu partisipasi kita, apapun bentuknya, itu semua kita harapkan mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa yang kita kejar di dunia ini adalah keserupaan untuk menjadi semakin sempurna seperti Kristus. Dan karena kita tahu bahwa kita mempersiapkan hidup kita, seperti yang disampaikan juga tadi oleh Bapak Pendeta Basuki, bahwa kita harus semakin bersuka cita saat kita tahu bahwa Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Kita harus semakin mempersiapkan hidup kita, membawa hidup kita. Dan juga yang terakhir, mewakil gembala dan wakil gembala di tempat ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak atas pelayanan di tempat ini, semakin dipakai Tuhan luar biasa. Demikian pengumuman untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang
Jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Tinggikanlah dirimu, mengatasi lagi kemuliaan bagimu, mengatasi lagi. Sebab kasih-Mu besar, mengatasi lagi, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu, mengatasi lagi, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar, mengatasi lagi. Tinggikanlah dirimu, mengatasi lagi, dan kemuliaan-Mu, dan kemuliaan-Mu, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Mari kita berdoa. Bapak, kami kembali mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapak yang baik buat lawatan-Mu Tuhan dalam ibadah kami malam hari ini Bapak. Dan biarlah setiap ibadah kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Bapak. Kau berkati setiap kami yang hadir malam hari ini Bapak. Jika kami hadir dengan sakit penyakit Tuhan, kami akan pulang dengan kesembuhannya daripada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang datang dengan berbeban berat Tuhan, kami akan pulang dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapa Basuki Trinugroho Tuhan, yang memberitakan firman Tuhan, menjadi berkat buat kami malam hari ini Bapa. Biarlah Tuhan yang terus memelihara, berkati hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani, dimanapun hamba-Mu berada Bapa. Biarlah Tuhan pengurapan yang daripada Tuhan, Roh Kudus yang terus menguatkan hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai secara luar biasa untuk terus menjangkau setiap jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berdoa juga Tuhan buat setiap para pelayan Tuhan yang mengambil bagian malam hari ini. Perlengkapi setiap mereka Bapa, dan setiap talenta yang Tuhan miliki, yang terus Tuhan berikan kepada mereka Bapa. Bila Tuhan terus pakai untuk memuji, memuliakan Tuhan melalui kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dan setiap kami yang hadir malam hari ini, kami percaya Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan terus kami rasakan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat orang tua kami di tempat ini, ibu gembala kami di tempat ini Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan Kau terus nyatakan buat ibu gembala kami di tempat ini. Dalam masa tuanya biarlah Tuhan Kau terus urapi, Tuhan terus pelihara Bapa. Biarlah damai sejahtera, sukacita terus mengalir melimpah dalam kehidupan ibu gembala kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Keluarganya diberkati, anak cucu mantunya dimanapun mereka. Kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan terus sempurna buat kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa Tuhan buat wakil gembala yang ada di tempat ini, Pastor Ezra Tuhan Yesus beserta istri dan anaknya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kau pakai mereka secara luar biasa dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam hal apapun mereka Bapa. Biarlah Tuhan yang terus memegang kendali kehidupan mereka Bapa. Berkati dengan kekuatan, kesehatan Tuhan Yesus. Mampukan mereka Tuhan Yesus untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk
menjadi pelayan-Mu di tempat ini Bapak, untuk mengembalakan setiap jemaat Tuhan yang ada Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat leader kami, Pastor Peter Tuhan. Kau berkati keluarga kecilnya Bapak. Biarlah Tuhan damai sejahtera terus mengalir dalam keluarga ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Bapa di sorga. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat gereja kami di tempat ini. Biarlah keberadaan gereja kami di tempat ini tidak menjadi batu sandungan buat orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Tetapi gerejamu ada Tuhan semata-mata untuk menjadi berkat buat mereka Tuhan Yesus. Menjadi alatmu Tuhan Yesus untuk terus menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang di kota ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau berdoa Tuhan buat gereja-gereja yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat gereja-gereja yang ada Bapak, kami akan terus bersama-sama Tuhan membangun tali persaudaraan Tuhan, dan kami akan terus sama-sama Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Bapa untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan lewat gereja-gereja yang ada Tuhan, Makassar akan dipenuhi jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Makassar akan terus diselamatkan Bapa. Biarlah kemuliaan Tuhan terus tercurah di atas kota ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap pemerintah yang ada di kota ini Bapa. Biarlah mereka memerintah dengan adil, dengan penuh tanggung jawab yang asalnya daripada Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Bapa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai Tuhan. Di mana hari ini Tuhan Yesus, hari ulang tahun kemerdekaan negara kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus terjadi keadilan atas negara kami Tuhan Yesus. Terus terjadi kedamaian atas bangsa kami ini Tuhan. Engkau lawat setiap pemerintah yang ada Tuhan. Kau berkati setiap pemerintah yang ada Bapa. Biarlah mereka Tuhan Yesus terus menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab mereka di atas bangsa kami ini. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan juga Wakil Presiden Tuhan Mas Gibran, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Lawat mereka Tuhan, pakai mereka sebagai alat-Mu di atas bangsa ini Tuhan Yesus, untuk terus mendamaikan bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa Tuhan buat orang-orang yang intoleran di atas bangsa kami Tuhan Yesus. Jamah hati mereka, pulihkan kehidupan mereka Bapa. Biarlah mereka terus merasakan sukacita yang daripada Tuhan dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami serahkan Tuhan anak-anak muda-Mu yang hadir malam hari ini, bahkan jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini, apapun pekerjaan mereka Tuhan, bahkan anak-anak muda-Mu dalam perkuliahan mereka, dalam sekolah mereka, pakai mereka Tuhan Yesus menjadi berkat, menjadi contoh di kampus mereka, di sekolah mereka Bapa, bahkan di pekerjaan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap keluarga kami. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah ada lawatan, biarlah ada pengurapan yang daripada Tuhan untuk terus Kau nyatakan buat keluarga kami, buat orang tua kami, buat saudara-saudara kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Kami terus serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang terus memegang kendali kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, biarlah Tuhan penyertaan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Ampuni pelanggaran kami Tuhan, ampuni dosa kami. Ini doa ucapan syukur telah kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa bagi umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online. Kiranya Tuhan menjawab segala pergumulan, kerinduan hati, dan doa mereka, dan mereka semua akan menerima jawaban dari Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika kau mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat Tuhan ini akan datang kepadamu pada hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil ternakmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan setiap pergumulan, persoalan yang datang di dalam kehidupanmu, ada tujuan Tuhan yang besar di dalam kehidupanmu, supaya engkau menjadi pribadi yang berkualitas, yang semakin mencintai Tuhan. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak.